Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Atahi atanonato kohinato parosia. Atanahi sudantena natang labati dulabang ti. Diri sendiri adalah pelindung bagi diri sendiri. Sosok siapakah yang menjadi pelindung diri sendiri? Dengan kita melatih diri sendiri akan memperoleh perlindungan yang sukar ditemukan. Para Romo Ramani, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, selamat pagi, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Merupakan satu karma baik bagi kita. Di hari ini kita bisa menyisihkan sebagian waktu yang kita miliki untuk kembali bersama-sama memperkokoh keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, memperbarui sila, dan sebisa mungkin untuk kembali mengingat Dhamma ajaran Sang Buddha. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, di dalam syair Dhammapada 160, bagian dari Atthawaga, warga tentang diri. Di situ Guru Agung Buddha memberi satu nasihat yang baik bagi kita, yang diawali dengan kalimat Atahi atanonato. Atahi atanonato adalah diri sendiri adalah pelindung bagi diri sendiri. Kohinato parosia. Sosok siapakah yang bisa melindungi diri sendiri? Attanahi sudantena. Dengan ini seseorang berlatih dengan baik. Natang labati dulabang. Ia akan memperoleh perlindungan yang amat sukar ditemukan. Di dalam syair ini, ibu bapak, saudara-saudari sekalian, kita diingatkan kembali tentang diri sendiri adalah pelindung bagi diri sendiri. Ini mesti kita ingat supaya kita tidak mengalami kebingungan di saat kita menemukan hal-hal yang kurang berkenan. Kita akan senantiasa untuk
melatih diri sendiri. Jadi ketika ada hal-hal yang kurang berkenan, kita diingatkan untuk melatih diri sendiri. Apa contoh hal-hal yang kurang berkenan? Dalam hidup ini, Ibu Bapak, kita mengalami yang disebut dengan atta loka dhamma. Loka itu artinya dunia. Dunia itu berputar. Namanya dunia itu berputar. Dalam atta loka dhamma itu ada kondisi yang berputar dalam kehidupan kita. Kondisi ini meliputi untung dan rugi. Jadi ada berputar. Ada untung, ada rugi bakal untung. Setelah untung akan rugi, habis rugi juga bisa untung. Ini kondisi dunia. Untung rugi. Dipuji dicela. Habis dipuji akan dicela. Setelah dicela, dipuji lagi. Habis dipuji, dicela lagi. Namanya loka. Loka itu dunia. Ciri dunia itu berputar. Untung rugi. Dikenal, dilupakan. Biasanya di WA terus-terusan, lama-lama tidak dikasih kabar. Sudah tidak dikasih kabar, tiba-tiba WA terus-terusan, tiba-tiba lupa lagi. Itu biasanya mau pinjem utang. Dikenal, dilupakan, itu kondisi dunia. Termasuk bahagia, menderita. Nah, ketika kita berurusan dengan kondisi dunia, dalam hal ini, ketika dengan hal yang kurang berkenan, khususnya bagian yang kurang enak, kayak rugi, kayak dicela, seperti dilupakan, seperti menderita, maka kita harus berusaha untuk melindungi diri kita. Ibarat kata, ketika hujan turun, kita sudah sedia dengan payung. Ketika kita berjumpa dengan hal yang kurang berkenan, kita harus tetap melindungi diri sendiri. Karena kalau kita tidak bisa melindungi diri sendiri, yang lebih parah dalam bahasa populer, kita akan mengalami gangguan kesehatan mental. Jadi bisa mengalami gangguan kejiwaan. Kenapa? Karena tidak mampu melindungi diri sendiri. Dan Sang Buddha di situ menegaskan, kohi nato parosia. Sosok siapakah yang bisa melindungi diri kita? Ibu tidak selamanya bisa melindungi kita. Ayah juga tidak selamanya bisa melindungi kita. Bahkan best friend sekalipun, itu juga tidak bisa melindungi kita. Bahkan kita sekalipun meminta kepada dewa sekalipun, juga tidak mungkin bisa melindungi kita selamanya. Mungkin Anda punya fanatik tertentu. Bante, saya punya jimat yang ampuh. Ini juga tidak bisa melindungi kita selamanya. Maka di dalam Atthawaga Syair 160, di kalimat yang kedua, kohi nato parosia. Sosok siapakah yang bisa melindungi diri sendiri? Ini pertanyaan, kohi nato parosia. Jadi ketika ibu bapak ditanya, kohi nato parosia, sosok siapakah yang bisa melindungi Anda? Tidak lain adalah
diri sendiri. Semalam saya mengisi kegiatan manula di puncak. Jadi saya baru sampai tadi jam 7 sampai sini. Dari puncak jam 6. Kenapa lebih cepat? Takut kena buka tutup. Karena kalau sudah jam 8, cuma bisa naik, tidak bisa turun. Dalam pertemuan malam itu, saya bercerita tentang tantangan usia tua. Ketika kita mengalami usia tua, banyak tantangan yang kita hadapi. Salah satunya kesehatan menurun, kehilangan orang-orang yang dicinta, aktivitas terbatas, dan merasa kesepian. Ini tantangannya jadi orang tua. Kenapa saya cerita begini? Supaya orang-orang tua tidak usah curhat. Karena tantangannya usia tua, kesehatan menurun. Akan kehilangan orang-orang yang tercinta. Aktivitas terbatas. Dan merasa kesepian. Tapi ini tidak akan menjadi sebuah persoalan ketika diri sendiri melindungi dirinya sendiri. Atahi attanonato. Kemudian di syair yang ketiga, Sang Buddha menyampaikan, Atahi attanahi sudantena. Dengan berlatih dengan baik. Namanya suda. Suda itu kalau bahasa Pali itu artinya bersih. Bersih itu artinya ya berlatih dengan baik. Ya. Attanahi sudantena. Attanahi sudantena. Dengan diri sendiri berlatih dengan baik. Artinya dengan diri sendiri menyingkirkan hal-hal yang tidak berguna. Yang keempat, natang labati dulabang. Natang labati dulabang. Seseorang akan menemukan tempat perlindungan yang sejati. Sebetulnya kata natang labati dulabang ini mengacu kepada nibbana. Labati itu keuntungan. Dulabang itu artinya sukar ditemukan. Keuntungan yang sukar ditemukan adalah nibbana. Sesuatu yang sukar untuk ditemukan ini bisa diperoleh kalau attanahi sudantena. Seseorang berlatih dengan baik. Jadi ibu bapak, ketika kita menghadapi usia tua, ketika kita menghadapi persoalan-persoalan yang kurang berkenan, maka kita harus berlatih dengan baik. Berlatih apa? Banyak macam. Latihan yang pertama yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sekarang adalah memupuk kebajikan. Ini yang bisa kita upayakan. Namanya membuat kebajikan. Karena kebajikan itu yang akan melindungi juga. Karena tidak ada yang bisa melindungi seseorang selain memiliki dukungan kebajikan. Makanya setiap kita mendengarkan dhamma, kita diingatkan lagi untuk berbuat baik. Ini bagian apa berbuat baik, Bante? Atahi attanonato. Jadi kalau Anda berbuat baik, maka sesungguhnya Anda melindungi diri Anda sendiri. Ibu tidak selamanya bisa memberi kepada kita. Ayah juga tidak mungkin selamanya membantu kita. Bahkan untuk kehidupan sekarang dan yang akan datang, ini tidak lepas dari dukungan kebajikan. Makanya kalau Anda berbuat baik,
itu sesungguhnya adalah untuk melindungi diri sendiri. Karena tidak ada siapa yang bisa melindungi kita. Karena tidak ada yang bisa selamanya membantu kita. Hanya diri kita sendiri. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah berbuat baik. Maka ketika kita mungkin mengalami penambahan usia, kita harus berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Karena dengan kita berbuat baik, maka kita akan melindungi diri kita sendiri. Seperti contohnya apa? Berbuat baik. Contohnya praktek kemurahan hati. Mungkin kita sharing apa yang kita miliki, berbagi apa yang kita punya. Apakah kepada ibu, ayah, saudara, kepada tetangga. Dengan kita melakukan hal demikian, ini sudah melakukan kebajikan. Kategori apa? Berdana. Maka kemarin saya bercerita, kalau kita melakukan kebajikan, pahala dari praktek kebajikan itu adalah untuk yang akan datang. Lahir kembali tanpa kekurangan. Jadi yang bisa melindungi kita, nanti lahir kembali tidak kekurangan, sekarang juga tidak banyak kekurangan, kalau kita punya praktek berupa kebajikan. Jadi jangan sampai ibu bapak kemudian timbul yakni ketakutan untuk melakukan kebajikan. Maka kita sebagai umat Buddha, kita diingatkan kembali. Cara melindungi diri kita yang sekarang dan yang akan datang adalah dengan praktek kebajikan, praktek kemurahan hati. Kemudian yang kedua, memiliki perilaku yang baik. Ini juga bagian dari kebajikan. Selain kita membuat kebajikan, yang bisa melindungi diri kita, yang kedua adalah menambah kebijaksanaan. Nomor satu tadi punya itu kebajikan. Nomor dua, panya. Jadi kalau seseorang punya kebijaksanaan, maka sesungguhnya orang itu sudah melindungi dirinya. Kalau kita akan menjadi orang bijaksana, kalau kita ingin menjadi orang bijaksana, syaratnya adalah mau belajar. Ya, jadi syaratnya jadi umat Buddha itu, supaya jadi bijaksana, harus mau belajar. Maka disebut juga dalam bahasa Pali, awal dari munculnya kebijaksanaan disebut dengan Sutta Mayapanya. Kebijaksanaan yang muncul dari belajar. Makanya sebagai umat Buddha di kota-kota ini Anda adalah bagian dari orang-orang yang beruntung. Kenapa? Selain Anda punya kebajikan, Anda tanda-tanda orang punya kebijaksanaan. Kok Bante tahu? Iya. Karena saya perhatikan umat Buddha khususnya di BSD, kalau puja bakti, duduk yang paling terisi, paling awal, posisi paling depan. Tapi di daerah yang lain, ini sebaliknya. Puja bakti belum mulai, duduk terisi penuh di belakang. Ini berlaku pada zaman-zaman dulu. Ya, wihara-wihara zaman-zaman dulu, kalau puja bakti mau mulai, yang terisi penuh itu baris belakang. Sampai-sampai pemimpin puja baktinya request, Bapak Ibu yang di belakang mohon maju ke depan. Kalau di kota-kota besar saya perhatikan yang terisi lebih dulu adalah yang depan. Ini ciri orang bijaksana itu duduknya baris paling depan. Nah kalau yang di belakang Bante, minggu depan harus pindah ke depan. Loh kok bisa begitu Bante? Iya. Mungkin sebagian dari Anda ini kan guru ya, atau wali kelas ya. Tahu enggak? Penyebaran peringkat kelas, murid-murid di kelas. Murid yang pinter
peringkat 1 sampai nomor 5 diduduki di bangku barisan terdepan. Kalau muridnya itu ada 50, yang peringkat dari 45 sampai 50 duduknya pasti di belakang. Bante, ini nyindir saya bener. Ya, kita kan pernah sekolah tuh. Makanya orang tua-tua dulu itu selalu berpesan sama anaknya, nanti kalau kenaikan kelas, cepat-cepat masuk supaya bisa duduk paling depan. Kenapa? Supaya ilmu itu diturunkan, turunan pertama itu nomor depan. Makanya kalau ilmunya itu 100, yang terima gelondongan pertama 100 ya baris depan. Nanti udah set. Apalagi kalau 100 baris, ya terakhir cuma dapat 1 poin. Ya. Jadi untuk menumbuhkan kebijaksanaan ini pelindung diri kita sendiri. Karena salah satu yang bisa melindungi diri seseorang, kalau seseorang itu selain dia punya kebajikan, orang itu juga punya kebijaksanaan. Syarat untuk memunculkan kebijaksanaan, seseorang harus mau belajar. Makanya ada sebutan upasaka dan upasika. Ya, kita tahu upasaka dan upasika. Upasaka dan upasika, orang taunya itu adalah perumah tangga laki-laki yang berlindung kepada Buddha, namanya upasaka. Perumah tangga wanita yang berlindung kepada Buddha, namanya upasika. Tapi di balik kata upasaka dan upasika, itu berasal dari 2 kata. Upa plus sati. Upa itu artinya mendekat. Jadi upa itu artinya mendekat. Sati itu artinya duduk. Jadi upasaka dan upasika itu adalah sebutan orang yang duduknya dekat. Kenapa duduknya mesti dekat? Supaya ilmunya turun terlebih dahulu. Jadi ibu bapak saudara-saudari sekalian, kenapa upasaka upasika ini adalah bagian dari kebijaksanaan? Karena dia duduknya dekat. Pembabaran dhamma itu bisa dimengerti, belajar juga bisa dipahami kalau orang itu duduknya dekat. Tapi Anda tidak usah khawatir. Meskipun Anda di belakang, Anda tetap dekat dengan speaker. Nanti kalau semua maju, semua ke depan, nanti jadi paduan suara nanti kan. Ya, wah, Bante kan tempatnya terbatas. Meskipun di belakang Anda tetap dekat. Kenapa? Karena soundnya sudah merata. Jelas kan suara yang di belakang kan? Jelas. Ya kan? Hanya mungkin penglihatannya agak kurang kan? Karena kan jauh. Jadi seorang upasaka upasika ini juga sebutan sebagai orang yang melindungi diri sendiri. Kenapa? Selain dia tergugah melakukan kebajikan, dia juga berlatih memunculkan kebijaksanaan. Makanya ketika kita puja bakti ada pembelajaran dhamma. Kalau kita sekarang gemar belajar, nih kalau sekarang gemar belajar, kalau ada pembabaran dhamma begini, ada kegemaran, sekarang kita akan jadi orang pandai, lahir kembali juga akan jadi orang pandai juga. Jadi nanti lahir kembali itu pandai. Pandai itu apa? Baru mendengar sedikit itu sudah paham. Jadi kalau kita mendengar sedikit sudah mengerti. Dan pengertian ini, kepandian ini juga tidak mungkin muncul tiba-tiba. Makanya kalau kita sekarang belajar, dengerin dhamma, kemudian pulang, kok sampai rumah lupa, ditanya, tadi Bante ceramah apa? Atahi atanonato. Isinya apa? Nanti nonton di YouTube aja lah. Berarti dulunya kita tidak gemar belajar. Jadi dengan kita gemar belajar, sekarang kita akan menjadi orang bijaksana, nanti lahir kembali juga akan jadi orang bijaksana. Makanya dalam kisah-kisah Buddhis itu banyak murid-murid Sang Buddha itu cepat mencapai.
Bahkan ada samanera seperti samanera rewata, samanera sopaka. Mengerti dhamma dengan cepat. Usia 7 tahun sudah menjadi arahat. Cepat sekali. Kenapa? Di kehidupan sebelumnya sudah banyak belajar. Makanya kita ada momen begini, puja bakti begini, meskipun tidak tertarik, telinganya dipijetin. Supaya tidak ngantuk. Ya, makanya kalau, nanti saya ini ceramahnya apa ini? Dipijetin telinganya. Supaya apa? Dengan kita memijat telinga, ini menstimulus agar fokusnya pada suara. Ya, jangan memetet HP. Waktu pembabaran dhamma yang dilihat HP, pendengarannya berlalu, tidak dapat ilmunya. Makanya ketika kita duduk di belakang, ini bantainya ceramah apa ya? Kok saya tidak paham? Kayaknya tingkat tinggi dah. Bukan tingkat tinggi, ya karena mungkin pendengarannya yang atahi atanonato. Cara melindungi diri kita, yang kedua adalah menambah kita punya kebijaksanaan. Ya, menambah kebijaksanaan. Dengan apa? Belajar. Dan yang ketiga, selain kita punya kebajikan, punya kebijaksanaan, yang ketiga yang bisa melindungi kita, yang ketiga adalah ketenangan. Ketenangan. Ketenangan itu juga menjadi pelindung juga. Bahkan ketenangan itu menjadi penghubung dari kehidupan sekarang menuju kehidupan yang akan datang, dari tempat yang baik menuju alam yang lebih baik. Ini butuh ketenangan. Kapan hari saya ditanya salah satu umat di Jakarta, gimana ya Bante untuk bekal yang akan datang? Ya 3 ini. Punya kebajikan, punya kebijaksanaan, dan punya ketenangan. Maka penting bagi kita untuk yang ketiga, supaya kita tidak merasa kesepian, maka kita latihan meditasi, karena meditasi itu latihan sendirian. Karena meditasi itu tidak perlu omong-omong dengan orang. Karena meditasi kalau ngomong-ngomong dengan orang bukan meditasi, namanya rekreasi. Jadi ketika kita meditasi itu saatnya kita latihan sendirian. Kalau kita sudah biasa latihan sendirian, maka meskipun usia tua datang, kita tidak akan mengalami kesepian. Karena kadang-kadang kalau usia tua, nanti anak sudah gede sudah pada bekerja, punya cucu sudah mulai sekolah, di rumah cuma sama pembantu, mau ngomongnya terbatas, lama-lama anaknya pulang dari kerja sudah malam, cucunya juga seharian sekolah, cuma di rumah sendirian. Kalau ndak latihan sendirian, akan terjadi kesepian. Dulu ada anak-anak, sekarang anak-anak sukar ditemukan. Dulu ada cucu-cucu, sekarang cucu-cucu punya teman. Sekarang saya di rumah cuma punya HP. Bagaimana supaya di usia tua tidak mengalami kesepian? Latihan kesendirian. Latihan apa kesendirian? Latihan meditasi. Justru kalau sepi makin bagus tuh. Oh iya, meditasi kan begitu. Makin sepi makin bagus. Napas masuk, napas keluar, makin bagus tuh. Jadi tuanya, ibaratnya sekarang itu kalau HP itu max itu maksimum. Ya. Jadi ketenangannya bisa maksimum. Kenapa? Anak-anak enggak di rumah, cucu-cucu di sekolah, tinggal di rumah sendirian. Jadi rumah serasa kayak wihara. Jadi rumahnya sudah serasa kayak di wihara. Tidak merasa kesepian. Yang ada adalah ketenangan. Maka ini juga melindungi diri kita. Jadi kita menjadi orang yang beruntung dalam hidup ini kalau kita punya kesempatan untuk berlatih. Karena suatu saat nih, yang biasanya menghibur kita, belum tentu selamanya menghibur kita.
yang biasanya menemani kita juga tidak selamanya bisa menemani kita. Biasanya kita bisa pergi, suatu saat kita tidak bisa pergi. Dan disitulah peran dari ketenangan. Karena kita semua bakal tua. Waktu kecil lahir sendirian, ketika tua juga harus siap sendirian. Bagaimana supaya kita tidak mengalami kesepian? Itulah gunanya meditasi. Ini melindungi kita. Nah, belakangan ini banyak orang mengalami kesepian. Namanya loneliness. Merasa dunia terpisah. Terpisah dari orang, terpisah dari, ya selain orang, terpisah dengan lingkungan, terpisah dengan situasi. Jadi meskipun dengan lingkungan merasa terisolasi. Dan sehingga apa? Dia merasa dalam hidup ini merasa ada yang kurang. Tapi sesungguhnya kalau dia meditasi, sendirian tidak pernah jadi persoalan. Selain melatih napas masuk, napas keluar, ibu bapak supaya tidak kesepian, supaya muncul ketenangan, latihan cinta kasih. Cinta kasih temennya banyak. Ya, temennya banyak. Kenapa? Setiap kita duduk, kita sudah semoga semua makhluk berbahagia. Jadi kalau nanti ibu bapak dalam hidup ini, kita punya ketenangan, kita tidak mudah marah-marah. Kalau kita punya ketenangan, kita tidak mudah iri. Maka semalam saya cerita di tempat sana, nanti kalau orang yang punya ketenangan, lahir kembali akan jadi orang rupawan. Loh kenapa kok rupawan? Tidak pernah marah. Tidak pernah iri. Jadi apa yang menjadi doanya orang itu bisa terwujud. Dia punya kebajikan lahir jadi orang kaya. Dia mengembangkan kebijaksanaan jadi orang cerdas. Dia mengembangkan ketenangan, dia jadi orang rupawan. Kan bagus tuh. Kaya, pinter, cantik. Kaya, pinter, ganteng. Siapa yang tidak kepengen coba? Siapa yang tidak kepengen coba? Yo kaya, pinter, ganteng. Kaya, pinter, cantik. Siapa yang tidak kepengen? Kita tidak akan iri dengan orang lain. Kita juga tidak akan marah dengan orang lain. Kenapa? Karena kita sudah membuat perlindungan bagi diri sendiri. Ini nanti bisa ditulis di dalam status Dhammapada 160. Diri sendiri adalah pelindung bagi diri sendiri. Sosok siapakah yang bisa melindungi diri sendiri? Dengan seseorang berlatih diri, ia akan memperoleh perlindungan yang sulit untuk ditemukan. Maka kita dengan mengembangkan 3 hal, melakukan kebajikan, memunculkan kebijaksanaan, dan mengembangkan ketenangan, disinilah kita sudah membuat perlindungan bagi diri sendiri. Di dunia ini bahagia, di dunia berikutnya bahagia. Nah, kalau kita banyak kebajikan, ini juga kebajikan, punya, panya, dan samadhi, ketenangan, ini juga kebajikan. Nah, kalau kebajikan ini banyak, maka untuk memperoleh kemajuan spiritual juga akan dengan lebih mudah. Tidak banyak kesulitan. Makanya kita diingatkan untuk terus berbuat baik, terus berbuat baik, terus belajar, terus belajar, terus belajar. Latihan ketenangan. Semalam saya cerita di tempat yang di sana. Waktu Anapanasati semua tenang pesertanya. Karena masih sore habis makan. Nah, jadi ceritanya jam 6 habis sore meditasi. Tenang. Mendekati jam 20 sesi meta bawana. Berubah menjadi batuk-batuk. Padahal ibu bapak
Saya cerita di sana, ya, bahwasanya ketenangan ini sangat berguna. Ketenangan ini sangat berguna. Maka apa yang Bante sampaikan di kesempatan siang hari ini menjadi pengingat bahwasanya diri sendiri adalah pelindung bagi diri sendiri. Di dalam kita melakukan puja bakti, sesungguhnya 3 hal ini juga kita pupuk. Kebajikan kita upayakan, kebijaksanaan juga kita munculkan, ketenangan juga kita kembangkan. Jadi kalau seandainya saking sibuknya tidak punya waktu, satu berkah tersendiri, hari Minggu bisa mengisinya. Inilah yang kiranya Bante sampaikan di hari ini. Semoga hal baik selalu menyertai kita. Semoga apa yang menjadi pengharapan baik dapat terwujud menjadi kenyataan. Semoga para dewa, para makhluk yang ada di sini juga turut berbahagia melihat kebajikan yang Anda lakukan di hari ini. Semoga Anda berbahagia, semoga keluarga Anda berbahagia, semoga semua makhluk hidup berbahagia.